Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastiati Patri Kusumalita dengan NIM 3220299 dengan nama pembimbing Bapak Yusja Yusman. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan skripsi yang saya buat, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan berbasis web di Klinik Pratama Mitra Mulia. Di bab 1 pendahuluan, melatar belakangi penerapan sistem informasi berbasis web pada Klinik Pratama Mitra Mulia. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Bagaimana sistem yang berjalan secara konvensional untuk pendataan yang ada di Klinik Pratama Mitra Mulia, dan bagaimana informasi yang berjalan mengenai Klinik Pratama Mitra Mulia dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Menghasilkan suatu sistem informasi kesehatan yang menggunakan media website atau internet yang dapat membantu Klinik Pratama Mitra Mulia dalam pendataan anggota pasien, penataan rekam medis pasien, dan media konsultasi antara pasien dan dokter. Kedua, menghasilkan suatu sistem untuk membantu mahasiswa dan semua staf Klinik Pratama Mitra Mulia untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan dan dapat melakukan konsultasi kesehatan secara online. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode pengumpulan data, yaitu observasi langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan pada Klinik Pratama Mitra Mulia untuk memperoleh informasi dan permasalahan yang nantinya akan diperoleh dari data-data penting dari tempat penelitian. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori. Untuk teori dasar, menurut Nurul Azizah tahun 2015, sistem adalah suatu jaringan dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dalam mengambil tindakan untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada sistem informasi. Menurut penelitian Susanto dan Sukadi tahun 2011, sistem adalah jaringan prosedur yang saling berhubungan dikumpulkan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan tugas tertentu, sementara sistem menekankan elemen-elemen yaitu 1. Metode System Development Life Cycle atau SDLC. Kedua, model Rapid Application Development atau RAD. Lalu ada model prototyping dan metode waterfall. Selanjutnya bab 3 yaitu analisis sistem. Di analisis sistem yaitu ada analisis yang sedang berjalan, yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas Klinik Pratama Mitra Mulia. Dalam wawancara ini membahas tentang alur sistem pelayanan klinik yang sedang berjalan. Lalu ada analisis kebutuhan fungsional sistem. Analisis kebutuhan fungsional sistem bertujuan agar sistem yang dibangun dapat sesuai dengan alur sistem yang dibuat. Adapun perencanaan kebutuhan fungsional untuk sistem yang dibangun yaitu 1. Menyediakan pengelolaan data user. 2. Menyediakan pengelolaan data antrian. 3. Menyediakan pengelolaan data pendaftaran. 4. Menyediakan pengelolaan data tes kesehatan. 5. Menyediakan pengelolaan data keluhan. 6. Menyediakan pengelolaan data surat rujukan. 7. Menyediakan pengelolaan resep. Di dalam analisis kebutuhan fungsional terdapat 2 perancangan serta pemodelan. Yang pertama itu perancangan secara cepat atau quick planning. Perencanaan dilakukan setelah tahap komunikasi.
Tujuan dari perencanaan yakni mendefinisikan pelaksanaan masing-masing tahapan metode pengembangan sehingga dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam melaksanakan tahapan pengembangan berdasarkan perencanaan penjadwalan, pelaksanaan penggunaan use case diagram. Yang kedua ada pemodelan secara cepat atau quick modeling. Pada tahap pemodelan dilakukan analisis sistem informasi pelayanan kesehatan pada klinik Pratama Mitra Mulya berbasis web yang akan dibangun. Proses digambarkan dengan perancangan menggunakan activity diagram, relasi antar entitas yang diperlukan, dan perancangan antarmuka dari sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya bab 4 yaitu perancangan sistem. Perancangan arsitektur sistem. Teknik dalam melakukan perancangan sistem yang digunakan dengan menggunakan UML. Dalam perancangan ini dibuatkan arsitektur sistem dalam hal merancang dari sisi proses bisnis mengenai pendaftaran pasien berupa use case diagram. Di bab 5 ada implementasi dan pengujian sistem. Hasil perancangan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tahap penerima sistem yang dilakukan jika sistem disetujui termasuk program yang telah dibuat pada tahap perancangan sistem agar sistem dioperasikan. Pada implementasi program terdiri dari menu sebagai berikut, ada login, menu dan halaman utama, data pasien, tambah data pasien baru, data pegawai, tambah data pegawai baru, input tambah data riwayat pemeriksaan, data pemeriksaan, data pasien tindakan khusus, data obat, data tambah obat, dan logout. Lalu di sini ada pengujian unit form registrasi. Di sini ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Lalu di bab 6 yaitu penutup atau bab akhir, itu ada kesimpulan. Dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi dapat memberikan kemudahan bagi pihak klinik dalam menyimpan dan mengelola data secara lengkap dan akurat. Dengan sistem yang terkomputerisasi dapat mencegah terjadinya kerangkapan data. Lalu ada saran. Yang pertama yaitu sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis web di klinik Pratama Mitra Mulya yang dibuat masih terdapat kekurangan, karena itu perlu pengembangan lebih lanjut agar sistem ini lebih bermanfaat. Yang kedua, adapun saran yang dapat diajukan yaitu sistem informasi pelayanan kesehatan Pratama Mitra Mulya yang telah dibuat hanya sebatas dapat melakukan proses pendaftaran dan pengolahan data-data yang digunakan, namun tidak sampai pengolahan data rekam medis pasien. Untuk pengembangan sistem berikutnya, sebaiknya sistem dikembangkan dan menyediakan data untuk rekam medis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan sedikit kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.